Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan. Syederalun, laporan terbaru kualitas udara dunia IQR 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara paling berpolusi di dunia. Negara paling berpolusi ini adalah negara-negara dengan konsentrasi PM2,5. Polusi partikel halus yang dikenal sebagai PM2,5 umumnya diterima sebagai yang polutan paling berbahaya. Persoalan polusi udara di Jakarta merupakan masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh. Hal tersebut mengancam adanya resiko kematian yang mengintai 8.700 jiwa warga di Jakarta dalam kurun Januari hingga Agustus 2021 akibat polusi udara. Dari beberapa berita tadi, tahukah kamu Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki polusi udara yang tinggi? Polusi merupakan zat yang mempunyai efek berbahaya pada lingkungan. Maka dari itu, kita memiliki solusi alternatif untuk merubah udara kotor menjadi bersih dengan menggunakan filter yang kami buat. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan solusi yang telah kami kembangkan untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Pada perancangan solusi ini pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bahan dan komponen utama. Yang kedua, itu ada cara pembuatan. Dan yang ketiga, ada mekanisme kerja. Bagian pertama, yakni bahan dan komponen utama. Untuk memastikan alat ini bekerja dengan baik, kami menggunakan beberapa alat dan bahan selama dalam proses perancangan. Yang pertama itu ada kardus sebagai kerangka utama, yang materialnya itu kardus tebal dengan kualitas proper untuk daya tahan tinggi. Dan perancangannya itu dilapisi dengan sampul coklat untuk estetika dan dilengkapi solatip di bagian rusuk untuk menambah kekokohan struktur. Selanjutnya yakni ada media filter. Material yang digunakannya itu ada karbon aktif atau arang akuarium dan arang bakar. Perancangannya itu karbon aktif dan arang bakar ditempatkan di dalam box kardus yang mudah dilepas untuk perawatan dan penggantian. Selanjutnya itu ada sensor kualitas udara. Di sini kami menggunakan sensor MQ135 untuk mendeteksi tingkat polutan udara. Perancangannya itu diletakkan di dalam alat pada posisi strategis untuk menangkap kualitas udara secara optimal setelah melalui filter. Selanjutnya itu ada microcontroller Arduino Uno sebagai pengolah data dari sensor MQ135 tadi. Nah, untuk perancangannya itu terintegrasi dengan rangkaian kabel penghubung atau jumper cable yang dilindungi oleh selotip tambahan untuk mencegah putus ketika digunakan. Karena ini juga memang salah satu bagian dari evaluasi ketika perancangan produk ya. Nah, rangkaiannya itu disimpan di salah satu sisi bagian alat. Selanjutnya itu ada kabel penghubung atau jumper cable yang disusun rapi dan dilapisi solatip agar tidak mengganggu alur kerja alat. Selanjutnya itu ada penutup box yang dilengkapi magnet sebagai pengunci. Memang kami desain seefisien mungkin agar walaupun harus ada penutup atau pengunci kardus agar tetap tertutup rapat, tidak mengganggu estetika. Nah, untuk perancangannya itu memang dirancang agar mudah dibuka tutup dan memastikan media filter tetap stabil di dalam alat. Nah, selanjutnya itu ada kipas DC yang memiliki tegangan sebesar 12 volt yang diletakkannya itu pada salah satu sisi bawah alat, tepatnya di depan, untuk membantu sirkulasi udara masuk dan keluar melalui media filter, sehingga proses penyaringan menjadi lebih optimal. Nah, serta disertai dimmer untuk mengatur besar kecilnya kecepatan kipas memutar. Dimmernya juga disimpan di bawah kipas DC-nya. Bagian 2 yakni proses pembuatan. Prototipe alat kami ini melalui beberapa tahap, yakni yang pertama itu membuat casing filter dari dus bekas.
Dus ini itu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian kita lapisi dengan kertas coklat agar seluruh warna pada bagian kardus yang tidak sama rata itu menjadi sama. Dan juga pada rusuk atau pada bagian sisi-sisinya dus itu kami tutupi dengan selotip agar dus tersebut itu lebih kokoh, dan juga memang ini menambah estetika. Langkah kedua yakni mengisi media filter. Arang aktif itu dimasukkan ke dalam pipa untuk memastikan arang tersebut terletak rapat untuk penyaringan yang maksimal. Langkah ketiga, menyusun komponen elektronik. Sensor MQ135 dipasang pada breadboard dan dihubungkan ke Arduino Uno menggunakan jumper kabel. Nah, kipas DC ini dipasang di bagian saluran udara masuk, sedangkan LCD dipasang pada casing luar untuk menampilkan kualitas udara. Untuk panduan pemasangan dalam menyusun kontroler Arduino Uno dan juga sensor MQ135, panduannya itu dapat diakses melalui link GDocs berikut ini. Langkah yang keempat, langkah yang terakhir, itu bagian merakit alat. Semua komponen itu disatukan ke dalam casing dengan penataan yang rapi dan dilindungi menggunakan lem dan selotip agar lebih stabil. Nah, untuk desain alatnya dapat dilihat pada foto berikut. Oke, selanjutnya adalah bagian ketiga, mekanisme kerja. Setelah alat dan bahannya sudah kami rakit sehingga menjadi prototipe yang dapat digunakan dengan baik, ada beberapa mekanisme kerja, yakni udara terkontaminasi dihisap oleh kipas DC melalui saluran masuk yang telah kami sediakan. Selanjutnya itu ada udara ini kemudian melewati lapisan arang aktif yang berfungsi menyaring polutan seperti debu, gas berbahaya, dan juga bau. Ya, walaupun pada gas berbahayanya itu kami memang hanya fokus kepada asap kendaraan dan asap rokok saja. Setelah itu, udara yang telah difilter itu dianalisis oleh sensor MQ135 untuk mengukur kadar polusi udara. Selanjutnya, mikrokontroler Arduino Uno itu memproses data dari sensor, lalu akan menampilkan hasil kualitas udaranya pada LCD. Nah, selanjutnya, jika kualitas udaranya itu buruk, alat akan memberikan peringatan melalui buzzer dan menyalakan indikator LED. Nah, kami selalu memastikan setiap langkah perancangan itu dilakukan dengan teliti agar alat ini dapat memberikan hasil yang optimal. Prototipe ini khususnya itu dirancang untuk tidak hanya menyaring udara saja, tetapi juga memberikan data yang sangat real time yang membantu pengguna memahami kualitas udara di lingkungan mereka. Seperti inilah bentuk akhir dari hasil alat yang sudah kami rancang. Di sisi samping ini ada tumpukan alat Arduino Uno yang sudah kami rancang sebagai pembaca dan penanda kualitas udara di sekitar. Lalu menggeser lagi untuk melihat sisi bagian belakang, yaitu ada jalan keluarnya udara yang sudah terfiltrasi dari proses yang ada di dalam alat tersebut. Nah, di sisi samping lainnya, di sini ada dua alat. Yang pertama ada penghubung kabel untuk menyalakan kipas, dan yang kedua ada pengatur kecepatan kipas. Nah, menggeser lagi ke samping, sini adalah tampak depan dari alat yang sudah kami rancang. Ada kipas, gunanya untuk membantu udara masuk dan diproses dalam alat tersebut. Sini ada tampak atas, ada kaitan magnet yang ditempel dengan lakban, dan ada dua magnet di sisi depan dan sisi dalam. Lalu di dalamnya ada
arang, terdapat dua arang yang berbeda. Yang pertama ada arang bakar yang biasa digunakan untuk membakar sesuatu. Yang kedua ada arang dari akuarium. Nah, di dalamnya ada kipas, ada kabel, dan ada magnet sebagai pengait dari magnet yang di sisi lainnya. Seperti inilah hasil akhir dari alat yang sudah kami rancang.